Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kami bisa datang 5 menit untuk memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini tangan Tuhan menyertai kami, Immanuel memberkati, melindungi kami semua. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pagi hari ini, Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti berkati kami semua, keluarga besar kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala perbuatanmu, pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Puji Tuhan, berkat firman Tuhan hari-hari ini, dan temanya adalah Allah yang maha adil. Sebut saja namanya si Awas. Di sebuah desa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemuda yang namanya si Awas. Sebut saja namanya si Awas, kalau sebut nanti nama aslinya takut bisa ketemu dengan pemirsa. Si Awas ini dia selalu mencela Allah, dia selalu tidak percaya keadilan Allah. Setiap hari dia pergi ke kebun dan dia selalu melihat bahwa tumbuhan contohnya seperti semangka, dia selalu bilang kepada di dalam hatinya seperti ini, kok Allah ini tidak adil. Masakan semangka buahnya besar, pohonnya kecil, daunnya lebar. Dia pergi lagi ke kebun yang lain. Dia lihat lagi pohon, ada buahnya kecil, daunnya lebar. Dia bilang dalam hatinya, Allah tidak adil. Dia pergi lagi ke tepi pantai. Dia lihat pohon niur melambai, pohon kelapa. Dia berkata dalam hatinya, Allah tidak adil. Masakan pohon kelapa, buahnya jauh di atas pohonnya, di bawah. Bagaimana orang bisa mengambil? Selalu dia salahkan Allah itu tidak adil. Karena dia sudah capek membanding-bandingkan pekerjaan Allah itu. Akhirnya dia sudah capek, jam 12 siang dia mau pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan dia melihat pohon ara yang besar, pohon beringin yang besar sedang berbuah. Sedang ramun-ramunnya buah pohon beringin itu, dan banyak burung-burung sedang bertengger memakan buah pohon beringin itu. Karena panas matahari terik, saudaraku. Dan dia karena dia sudah capek dari kebun, dari tepi pantai, selalu membanding-bandingkan bahwa Allah itu tidak adil. Selalu membanding-bandingkan bahwa pohon ini, perbuatan Allah, ciptaan Allah tidak adil. Dan dia setelah dia lihat pohon beringin itu, karena dia sudah capek, karena panas terik, saudaraku. Dia tidur-tiduran di bawah pohon beringin itu, dan bantalnya adalah akar-akar pohon beringin itu. Dan sambil tidur-tiduran dia diangkat kaki, dia melihat ke atas pohon beringin itu. Sementara di atas pohon beringin itu banyak buah yang sudah matang, saudaraku. Dan burung-burung pun siap memakannya. Dan banyak burung-burung makan buah-buah pohon-pohonan itu. Ketika dia melamun dan dia selalu berkata dalam hatinya, Allah ini tidak adil. Masakan pohon beringin yang besar pohonnya seperti ini, rindang sekali. Tetapi buahnya kecil sekali. Pas dia berkata buah beringin itu kecil sekali, tiba-tiba saudaraku buah beringin yang kecil itu persis yang sebesar buah beras itu ya, sebesar beras yang ada di dapur itu ya. Tiba-tiba buah beringin itu jatuh persis di atas hidung dia dan berkata, puji Tuhan, Allah maha adil. Coba saudaraku, kalau Allah tidak maha adil, ketika buah pohon beringin itu jatuh di atas hidungnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Hidungnya bisa mancung ke dalam atau giginya bisa copot, saudaraku. Ya, coba kalau Allah tidak maha adil, coba kalau Allah tidak maha kuasa dalam pekerjaannya, seperti ayat yang kita baca tadi, besar pekerjaanmu ya Allah, maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Coba biji buah beringin itu jatuh persis di hidungnya. Coba kalau pohon beringin itu buahnya sebesar semangka, saudaraku. Nah, apa yang terjadi? Saya tahu hidungnya atau matanya atau giginya bisa hancur, saudaraku.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, kita harus percaya saja apa yang sudah tertulis dalam Alkitab bahwa berkata besar dan ajaib pekerjaan Tuhan. Memang betul semangka itu besar buahnya tapi pohonnya kecil. Pohon beringin besar pohonnya tapi buahnya kecil. Nah itulah keadilan Sang Pencipta. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan raja, suku, kaum dan bangsa. Kita bangsa-bangsa berbeda kulit warna, tapi kita mau satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong, tolong menolong karena ajaib dan sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan siapakah yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkau sajalah yang kudus. Kita percaya kemahaadilannya Allah di dalam ciptaannya, di dalam setiap musim, di dalam setiap keberadaan kita. Apapun yang kita terima hari ini, percaya dan bersyukurlah, sebab itulah yang adil dari Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Itu sebabnya biarlah kita bisa melihat, kita tidak bisa membedakan suku, kaum dan bangsa. Warna kulit ada yang putih, ada yang merah, ada sawo matang, ada yang kuning, ada yang sawo langsat juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi semuanya itu adalah keadilan yang maha kuasa. Haleluya. Telah nyata kebenaran Allah kepada seluruh suku bangsa dan ciptaannya. Langit dan bumi diciptakannya saudaraku. Langit itu ada di atas dan bumi ada di bawah. Itu sebabnya Allah keadilannya sempurna. Sebab Allah itu adalah Allah yang sempurna dan Allah yang maha adil. Puji Tuhan pagi hari ini keadilan Allah. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan keadilan Allah terhadap orang lain. Jangan bandingkan keadilan Allah dengan orang yang di sekitarmu. Jangan bandingkan keadilan Allah kepada semua yang ada di sekitarmu. Bersyukurlah, berterima kasihlah, sebab hari inilah hari yang adil bagi saudara. Hari ini ya Tuhan, terima kasih. Biar renungan pagi yang singkat ini Tuhan memberkati kita semua. Semua sehat-sehat semua dalam aktivitas kita. Diberkati bisnis dan kantor kita semua. Dan itulah keekonomian kita. Itulah keadilan Allah hari ini bagi kita. Anak-anak kita, itulah keadilan Allah yang maha tinggi. Pekerjaan Tuhan, itulah keadilan yang maha tinggi sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Amin.